Itu empat imam itu punya empat cara. Jadi masing-masing imam itu tentu mengkaji. Mereka meluangkan waktunya, ya. Mereka memang invest waktunya di situ. Nah, Anda bayangkan ya, cara sholat sederhana aja, empat imam punya cara beda-beda. Ada yang begini, ada yang begini. Itu udah ribut, guys. Jadi dikit-dikit orang yang paham ya, orang paham akan ngerti. Oh, dia pakai mazhab Imam Syafi'i, oh dia pakai mazhab Imam Maliki. Orang paham akan ngerti. Ketika berbeda, kayak ada takbirnya begini, ada yang begini. Orang lihat bukan salah itu, bukan. Karena tiap-tiap imam tuh punya dalilnya masing-masing, dan selama ada dalilnya tergantung kita kajian kita bagaimana. Jadi asal tidak keluar nggak masalah gitu. Nah, itu sudah timbul keributan bagi orang-orang nggak paham. Ada orang-orang nggak paham ya, mereka ngira hanya begini aja benar gitu, ini salah, padahal dua-duanya benar gitu guys, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah bikin gaduh. Apalagi yang Muhammad Kacil lakukan, yang tidak ada diajarkan oleh empat imam kita, lalu dia buat sendiri, entah ambil dari hadis palsu, entah dia itu karangan sendiri. Nah, jadi ini jadi yang sesuatu yang buat heboh ya, yang buat ribut ya, pro kontra, yang apa namanya, yang itu wajib dieksekusi, dalam artian ditangkap biar tidak timbul heboh lagi, biar dia tuh jera gitu. Jadi kalau mau ajarkan ya ajarkan sesuai dengan Pak Imam tadi gitu, ya Pak Imam tadi, atau ya jangan ngarang-ngarang lah, dalilnya harus yang asli ya. Ingat, walaupun meskipun berbeda dengan Pak Imam tadi ya, kalau bisa dalilnya yang asli, jangan ambil dari palsu guys. Satu lagi nggak ada dalilnya gitu kan. Orang-orang ini kalau ada sebuah misalnya gini, kayak dia melihat yang contoh nggak baik dalil gini ya, misalnya ada orang melihat batu hitam ya, aja aswad, lalu dia lihat ini kok bibir vagina nih. Maaf ya saya ngomong agak jorok ya, vagina itu kan kelamin wanita, tapi ini harus disampaikan guys. Oh ini batu hitamnya nih, aja aswadnya mirip bibir vagina nih, bibir kelamin wanita. Itu kan ada dalilnya, tapi dia melihat gitu lah. Nah, ini yang penistaan itu guys. Jadi tidak ada dalilnya. Jadi sepanjang dalil is oke gitu. Atau seorang tokoh agama menjelekkan agama lain, itu membuat masyarakat nggak tenang, dan itu harus ditangkap kemudian supaya tenang. Nah, persoalannya nih, orang-orang ngaca nggak sih? Ngaca nggak sebenarnya? Yahya Waloni yang terus-terusan jelek-jelekin Kristen, Abdul Somad yang juga menjelekkan Kristen, belum yang lain lagi, Manahem Ali, belum lagi siapa. Jadi orang dialog debat agama dikatakan menjelekkan agama Kristen. Luar biasa. Lu ini nggak ngerti ya. Anda tahu nggak ada namanya dialog antar agama? Itu banyak debat-debat antar agama. Itu biasa gitu. Jangan baper gitu. Kayak kalian katakan Yesus apa Tuhan, silakan, itu akidah kalian. Kita nggak ribut di situ. Kita debatin dengan baik. Ini Luisnya adalah tipe orang yang nggak mau mikir ya. Kalau nggak sesuai sama dogma, dia adalah penipu kata dia. Penipu, pembohong, penjelekan. Ini apa lo dia berpikir? Nah, berarti anak nggak mau berpikir ya, nggak mau adu argumentasi. Kita tuh kalau ada perbedaan akidah tuh adu argumentasi. Jangan katakan itu penipu, pembohong, apalagi. Itu adalah kata-kata yang menunjukkan anak tuh nggak mampu berdebat, nggak mampu berargumentasi guys. Gitu. Ketika kalian katakan Yesus Tuhan ya, meskipun itu kami tentang ya, karena itu bukan akidah kami debatin gitu, dialog, argumentasi, bukan katakan penipu, pembohong, habis itu menjelekkan Islam. Itu kalau kalian katakan ya, kalau pakai logika Louis kita balik. Ketika kita katakan Yesus bukan Tuhan, lalu Kristen itu apalagi ya, kayak yang apa lagi itu kajiannya, kayak Allah itu bukan Tritunggal, itu dikatakan menjelekkan Kristen. Berarti kalian juga menjelekkan Islam. Berarti kalian katakan Yesus Tuhan dan Allah itu Tritunggal. Karena dalam Islam itu Yesus bukan Tuhan dan Allah bukan Tritunggal, tapi tauhid. Nah, jadi nggak bisa kan? Makanya saya katakan ini bukan masalah menjelekkan. Ingat ya, poinnya bukan pada menjelekkan, bukan pada penipuan atau pembohongan, tapi kebenaran mutlak disampaikan. Kebenaran versi Kristen ada, kebenaran versi Islam ada. Nanti nggak kita berdebat isu argumentasi. Jangan sepanjang argumentasi ada katakan penipu, pembohong, menjelekkan agama lain. Ini apa coba gitu. Jadi umat Islam diam gitu. Kayak kalian boleh ngomong, oh Yesus Tuhan, Allah Tritunggal, apalagi Paulus martir, bla 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 dan sebagainya. Nabi palsu, kata kalian Nabi palsu itu Nabi Muhammad. Kalian boleh gitu. Kami nggak boleh. Abu Muhammad tuh suruh diam, suruh diam, nggak boleh ngomong tentang Kristen gitu. Mana bisa? Enak kali jadi sebagai minoritas kan. Jadi kalian bebas mengatakan Yesus Tuhan, Allah Tritunggal, Nabi palsu itu maksud Nabi Muhammad, ya Paulus martir. Kami juga bebas menyampaikan akidah kami. Jadi makanya itulah namanya kebebasan beragama.
bebas menyampaikan akidah masing-masing, ya. Bebas. Yang nggak boleh itu kristenisasi itu nggak boleh tuh. Menawarkan agama pada orang yang sudah beragama, alias door to door. Tapi kalau di gini boleh, kalau bikin konten gini boleh. Dan memang ada dalilnya. Tapi ini kalian tidak ada dalil Yesus Tuhan, ya, yang dari lisan Yesus, tapi kalian katakan dia Tuhan, kalian boleh. Masa kami nggak boleh mengatakan Yesus Nabi? Padahal dalilnya ada di tiga kitab, Al-Quran, hadis, dan Alkitab sendiri dari lisan Yesus. Yesus katakan dia cuma Nabi, dia cuma utusan gitu, bukan Tuhan. Pak Sanih Munir, belum lagi siapa yang lain, banyak. Jadi semuanya itu adalah apologet, ya, ustadz yang mengerti tentang kekristenan, mengerti tentang penyimpangan agama Islam. Kita akui ada penyimpangan agama Islam, ya, karena ayatnya ada dalilnya, yaitu bahwa kitab dan ajaran nabi-nabi sebelumnya diubah oleh tangan manusia. Itu penyimpangan Islam. Kita bisa sebut agamanya di luar Islam itu penyimpangan. Kitab sucinya yang diubah-ubah di luar Islam, di luar Taurat, Zabur, Injil, yaitu Alkitab tadi, ya, kayak Perjanjian Baru dan sebagainya, dan sebagai Taurat, Zabur, Injil yang diubah tangan manusia, itu bentuk penyimpangan dari kitab suci yang diubah tangan manusia tadi. Ada dalilnya gitu, guys. Nah, intinya adalah ini masalah jadi mereka ini apologet, ya. Sama dalam Kristen juga belajar ada namanya Islamopologi, ya kan? Dalam Kristen ada itu diajari tentang Islamopologi, Islamologi gitu kan. Bahkan ada juga mereka Islamofobia, takut terhadap Islam gitu. Ya, dengan tuduhan fitnah-fitnah luar biasa, guys. Teroris lah, segala macam lah. Jadi intinya adalah, jadi posisi Ustaz Abu Somad, ya, walau nih Sanih Munir, Mendra Ali, saya itu posisinya sama dengan pendeta mereka. Kayak Louis ini kan bahas tentang kekristenan, bahas tentang Yesus yang juga dibahas di Islam. Itu sama, guys, posisinya gitu. Jadi kalau kalian nuntut Ustaz Abu Somad, Mendra Ali ditangkap, kalian juga harus tangkap kalian. Karena sama-sama bahas tentang Yesus gitu. Mereka bahas tentang Yesus dan akidah Islam, kalian bahas Yesus dan akidah Kristen. Kalau mereka bahas akidah Islam tentang Yesus, tentang Allah, mereka ditangkap, kalian juga harus ditangkap. Kalau kalian bahas tentang akidahnya Kristen gitu kan, jadi ini nggak boleh begitu. Jadi Luisnya nggak bisa. Jadi intinya adalah Luis nggak bisa bedakan mana yang akidah, mana yang penyimpangan akidah. Ingat, ya, ini ngomong soal akidah. Yesus itu akidahnya apa di Islam? Allah itu apa akidah di Islam? Kristen itu apa akidah di Islam? Itu ada, ya. Jadi intinya adalah akidah masing-masing jangan diusik. Itu aja intinya. Ya banget. Apa mereka ini tutup mata begini gitu? Bukan, Anda yang nggak paham. Nalar Anda nggak sampai, logika Anda nggak nyampe. Masa Muhammad KC disamakan, Paul Zhang disamakan dengan, coba saya tanya, Paul Zhang nabi terakhir, ada nggak dalilnya? Nggak ada. Tapi kalau Abu Somad mengatakan, ya, orang-orang yang nyanyi pakai nyanyi dengan tiup lilin ulang tahun pakai topi santai, itu dalilnya ada. Yaitu orang yang menyerupai dengan kaum lain masuk di kaum itu. Dalilnya ada, guys. Jadi bukan nggak ada dalil, itu akidah Islam. Tapi ketika kayak Muhammad KC, itu dalilnya nggak ada gitu. Jadi sekali lagi ya, intinya adalah bedakan antara Muhammad KC dengan Ustaz Abu Somad dan yang lain-lainnya itu, guys. Artinya, ternyata kalau mereka jelek-jelekin Kristen itu membuat masyarakat jadi tenang. Ini bukan masalah jelekkan Kristen, penyesatan. Yang disampaikan Muhammad KC itulah penyesatan. Apa yang tidak diajarkan Pak Imam, dan hadisnya pun palsu kalau ada pun, ya, hadis palsu, atau nggak ada dalil sama sekali, itu namanya penyesatan. Jadi penjelekan ini masuk kepada ranah penyesatan, paham ya? Nah, jadi ketika ada orang menjelekkan Kristen, ya, karena memang kebenaran terus sampaikan, memang jeleknya dalam artian memang dalilnya ada, nggak masalah gitu. Seperti juga Kristen menjelekkan Islam, mengatakan Nabi Yesus bukan Tuhan, Yesus itu Tuhan, itu kan menjelekkan Islam namanya. Islam mengakui Yesus cuma Nabi kok, Allah itu satu kok, dikatakan Tritunggal, itu kan menjelekkan Islam namanya. Ya, mengatakan apa tidak sesuai dengan Quran dan hadis gitu. Bahkan dari kitab mereka pun tidak sesuai. Tapi kita tidak bisa katakan itu penyesatan, guys. Karena memang itu akidah mereka. Paham ya? Penyesatan itu adalah dalilnya nggak ada. Dalilnya dari Al-Quran, hadis asli, atau hadis sahih, dan Alkitab dalilnya nggak ada. Itu baru penyesatan. Oke, saya katakan Yesus membunuh. Dalilnya nggak ada. Itu penyesatan. Tapi selama dalilnya, saya katakan Allah itu tunggal Esa satu-satuan, tuh dalilnya ada, itu sah gitu, guys. Yesus Nabi, dalilnya ada, sah gitu. Maka bedakan antara akidah, ya. Tadi ketika orang menyampaikan sesuatu yang sesuai akidahnya, jangan dikatakan menjelekkan gitu. Walaupun faktanya menjelekkan,
tapi tidak masuk dalam kategori penyesatan. Yang Muhammad KC itu ditangkap karena penyesatan, guys. Ingat, penyesatan ya. Jadi harus membedakan Anda antara menjelekkan dengan penyesatan. Beda, guys. Menjelekkan tuh sah kalau ada dalilnya. Karena kebenaran harus diungkap gitu. Contoh kayak Nabi Muhammad ngomong fakta bahwa kaum kafir Quraisy itu menyembah berhala, itu kan berarti menjelekkan kaum kafir Quraisy kan? Benar nggak saya katakan? Nabi Muhammad mengatakan kaum kafir Quraisy itu menyembah berhala, atau dulu Ibrahim mengatakan Namrud menyembah berhala. Itu kan menjelekkan, atau Musa berhadapan dengan Firaun. Mengatakan Firaun bukan Tuhan, dijelekkanlah Firaun sama Musa. Itu kan boleh. Kenapa? Karena dalilnya ada. Paham ya? Kebenaran itu harus disampaikan walaupun pahit. Kecuali nggak ada dalilnya, itu baru. Mungkin gitu ya kesimpulannya. Karena kalau statement ini seimbang dan mengatakan bahwa tindakan penistaan agama yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama mereka terhadap agama Kristen, kalau seimbang dan adil, harusnya mereka juga berpikir bahwa itu menimbulkan ketidaktenangan juga dalam masyarakat. Keadaan ini, contohnya ini Luis tidak dia menimbulkan ketidaktenangan. Apa itu? Ya, dia memprovokasi aparat untuk menangkap Abu Somad dan ini. Ini kan memecah belah, guys, memprovokasi. Ini yang bikin keributan. Ya, coba Abu Somad itu menyampaikan akidah kaum muslimin, akidah Islam. Lalu dia provokasi agar ditangkap. Bisa makan pula dengan Muhammad KC, padahal beda. Itu kan menimbulkan keributan. Jadi sebenarnya yang perlu ditangkap itu adalah Luis. Ya, orang-orang kayak dia ini yang memprovokasi aparat agar menangkap usaha-usaha kita. Paham ya? Minoritas nggak tahu diri namanya. Udah minoritas ya, nyocor sana sini gitu, mengatakan penipu lah, pembohong lah. Ini apa coba? Jadi kalau minoritas begitu orang masih malu. Oh, dia ini kuat nih minoritas. Ini minoritas, guys. Minoritas yang nyinyir, yang kita yang minoritas nggak nyinyir kan, nggak ada melapor-laporkan. Coba kalau ada bayangkan kalau umat Islam semuanya main gayanya kayak umat Islam, dikit-dikit lapor. Udah berapa orang dilaporin tuh pendeta itu coba? Karena dia bahas tentang Muhammad, bahas tentang Yesus, beda dengan akidah Islam coba. Kalah kalau mereka nih guys, umat Islam nih. Tapi tidak, mereka yang baper gitu. Mereka sedikit, tapi mereka main lapor-lapor gitu. Kalau kita main lapor bisa, kita banyak gitu. Berapa lapor masuk kalau kita mau? Tapi kita tidak seperti itu. Ini mereka sudahlah minoritas sedikit, dikit-dikit main lapor gitu, baper guys. Padahal dialog antaragama tuh ya biarkan saja terjadi dialog antaragama. Seperti Luis bahas tentang Yesus dalam akidah mereka, silakan kita bahas Yesus dalam akidah kita gitu. Bahkan ada dalilnya lagi kan, itu poinnya guys. Nah, kalau ada premis semacam ini, maka kesimpulannya adalah jika masyarakat ingin tenang, maka penista agama harus ditangkepin. MKC ditangkap, monggo. Tapi juga Abdul Somad, Yahya Waloni, silakan ditangkap juga. Nah, kan provokasi nih guys, provokator ini kan. Ini disebutkan provokator gitu. Ada nggak kita mengatakan tangkap Luis Prasetyo, tangkap lagi? Tidak ada. Tanpa lagi itu guys, itu parah video guys ya. Parah kali gitu guys. Anda tonton itu tanpa lagi pisan pis. Ada nggak kita suruh tangkap? Nggak ada. Kita bukan provokator. Ini Luis orang menyampaikan akidahnya ya, Ustaz Abu Somad ya ulun itu menyampaikan akidahnya, dikatakan suruh tangkap sama dia. Ini kan provokator guys, memecah belah bangsa namanya. Kalau Islam marah gitu gimana coba? Ya, umat yang minoritas dibani diusir oleh minoritas ya. Mengatakan sembarangan gitu kan, memfitnah sembarangan. Orang kok ngomong tentang akidahnya disuruh tangkap gitu. Ini luar biasa ini. Ini memancing keributan hal gini guys, provokator. Kita nggak boleh di provokator ya, nggak boleh ya. Suruh tangkap ini itu nggak boleh guys ya. Kalau Anda masa itu ya ada 3 laporin itu, ngapa ada katakan Anda ngompori orang provokasi ini terus tangkap gitu. Ini namanya provokator nih guys. Ya gitu. Nah tapi kami sadar diri bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Nah faktanya kemarin ini Ustadz Yoni sudah kena tangkap ini. Apanya enggak? Selama ada yang laporin, polisi bisa ngapain coba? Ya, nanti polisi serba salah lagi. Saya maklum ya dengan posisi polisi yang serba salah gitu. Polisi itu punya nurani. Dia tahu ini bukan penistaan agama, tapi kan namanya tuntutan mau bilang apa lagi? Apalagi nuntutnya tuh nanti bisa jadi pakai entah ada hubungan apa gitu, ada memberi apa, kan serba salah guys gitu. Makanya susah jadi polisi yang profesional kalau dituntut terus setiap hari gitu. Nah, jadi apa saya katakan ya?
Apanya mereka katakan kita ngerti tahu diri? Tahu diri apanya? Kalian tuh nggak tahu diri. Kalian tuh minoritas tapi main lapor-lapor tuh setiap hari gitu. Orang bicara akidahnya kalian laporin, coba. Masa harus sama akidah dengan kalian? Harus ngomong iya Yesus Tuhan gitu, harus setuju? Kan nggak bisa begitu. Kami punya akidah sendiri, kalian punya akidah sendiri. Jangan ganggu masing-masing. Lah aku maliadin. Agamaku, agamaku. Kita bahas masing-masing. Kita bahas Yesus secara Islam, bahas Yesus kalian secara Kristen. Bebas gitu. Gitu loh guys logika berpikirnya. Ya kami ngerti lah, ya udah deh, mau apa lagi. Toh begini, sebenarnya Kalau ya udah mau apa lagi, kenapa kena laporin? Kalau udah mau apa lagi ya sudah gitu, terima aja gitu. Kecuali kita menerima perbedaan. Yesus dibahas Kristen begini, ya kita bahas Kristen begini, terima perbedaan itu. Kita memang berbeda kok. Kalau nggak setuju ya dialog. Kenapa main lapor polisi? Dia Luisnya guys ya, ini munafik. Dikatakan ya sudahlah. Kita ngerti apanya. Kalau Anda ngerti, Anda tidak melapor polisi. Ini Anda melapor polisi, udah minoritas nggak tahu diri pula gitu kan. ini justru akan makin berkembang kalau ada hal-hal kayak gini. Pak Gus Dur pernah mengatakan, ingat nih Gus Dur, orang Kristen itu semakin dibabat pasti akan semakin merambat. Faktanya dibabat siapa? Umat Islam. Wah, buktinya umat Islam dibabat ya. Ustaz Abu Somad, Ustaz Ewaloni dikatakan penipu, pembohong, tangkap, dilapor polisi. Itu kan memang mobat itu. Umat Islam dikatakan teroris, umat teroris, apalagi kadrun, apalagi umat Islam. Taliban disamakan ISIS gitu. Al-Qaeda juga yang lain-lainnya. Apalagi dibabat di Indonesia nih. Dibabatnya aduh saya lupa guys. Ini ada berapa FPI misalnya, di babat FPI. Coba, yang dibabat itu kan orang-orang Islam. Yang di penjara siapa? Coba Anda catat berita yang penjara. Ya, hampir nggak ada. Yang ada ustadz di penjara. Jadi faktanya yang dibabat itu siapa? Jadi kalau dia pakai statement Gus Dur itu nggak tepat. Yang dibabat sekarang di Indonesia adalah umat Islam. 16 laskar FPI, ya kan, FPI-nya, apalagi itu yang Hizbut Tahrir Indonesia, apalagi yang dibabat itu ya, Habib Rizik Syihab, Habib Bahar bin Smith, Ustadz Gus Nur, Ustadz siapa lagi, Maher At-Talibi, Ustadz Ihsan Alfian Tanjung, siapa lagi, ya Walni sekarang lagi, main berapa ustadz kita dipersekusi, Ustadz Abu Somad dipersekusi, Ustadz siapa lagi tuh, Ali Baslama dipersekusi, coba. Justru yang dibabat tuh sekarang adalah umat Islam. Saya mau buat kalian bersama pemerintah gitu. Pemerintah mungkin aja karena kalian provokasi terus gitu kan. Jadi fakta yang adalah bukan Kristen yang dibabat ya. Ketika umat Islam bicara tentang kekristenan dalam akidah Islam, itu bukan membabat namanya. Itu bicara akidah.